Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Mari sebelum mulai kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami kembali, kami satu hati untuk kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami hikmat, pengetahuan dan inspirasi Roh Kudus agar firman-Mu masuk dalam roh jiwa kami dan dapat bertumbuh jadi pondasi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini masuk ke bab kelima dengan judul Allah tidak melampaui nama Yesus. Yuk kita baca dari Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah ada seorang anak laki-laki yang dikatakan namakan dia Yesus. Apa arti Yesus? Yesus adalah Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Artinya juga bahwa Immanuel, bahwa dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada satu orang yang Allah berikan bagi kita, yaitu anaknya sendiri untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Maka semua yang di bawah kolong langit ini harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah satu nama, yaitu nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya setiap dari kita dapat diselamatkan. Demikianlah Yesus adalah yang orang banyak telah nanti-nantikan dan rindukan, bahkan sampai mati syahid sekalipun. Semua orang di muka bumi ini menantikan dan merindukan nama Yesus. Tetapi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Bapak Ibu, semua nubuatan di perjanjian lama itu mengacu kepada Yesus. Maka sebagaimana Alkitab katakan dalam Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu dapat mempunyai hidup kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, artinya seluruh kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Seluruh kitab ini yang kita buka ini, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Maleaki, berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Banyak orang Kristen datang ke sekolah minggu, mereka belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang Daud melawan Goliat, tentang Musa yang membawa bangsa Israel, tentang Nabi Elia yang mengalahkan Nabi Baal, atau tentang Elisa yang menyembuhkan Naaman, dan sebagainya. Tapi sebenarnya seluruh Alkitab ini bercerita tentang Yesus. Semua yang mereka lakukan orang-orang perjanjian lama ketika Yosua menghentikan matahari, kemudian Musa memukulkan tongkat sehingga mengeluarkan air, dia memukul ke batu karang, kemudian keluar air. Kemudian dia juga dapat membelah laut, tetapi yang mereka lakukan bukan dalam nama Yesus. Maka tidak memberikan hidup. Mereka melakukan sesuai perintah Tuhan, ya. Tapi waktu itu belum diberikan nama Yesus. Sehingga jika engkau percaya kepada tokoh Alkitab ini, tetapi mengabaikan nama Yesus, apakah ada hidup? Tidak. Hanya satu nama yang memberikan hidup, yaitu nama Yesus. Segala sesuatu di muka bumi ini yang dilakukan tanpa nama Yesus, apakah perbuatan itu baik di mata manusia? Apakah perbuatan itu mungkin hebat atau luar biasa? Ataukah suatu perbuatan-perbuatan yang diingat orang yang luar biasa, yang incredible,
mungkin melakukan suatu mukjizat dan sebagainya, tapi tanpa nama Yesus, itu tidak diperhitungkan dan tidak ada hidup di dalamnya. Tapi jika dilakukan di dalam nama Yesus, itulah yang diperhitungkan. Maka yang kita lakukan, apakah ada nama Yesus di dalam tindakan kita? Iman kita pun demikian. Kita katakan saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Allah. Kita mau memanggil Allah sebagai Bapa, tapi kita tidak mengakui nama Yesus, itu pun tidak dapat diperhitungkan. Coba kita baca Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi apa yang membuat kita dapat memanggil Yesus sebagai Allah sebagai Bapa? Ketika engkau menerima Roh Kudus dan Roh Kudus membawa nama Yesus, maka engkau dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu, patokan Allah adalah nama Yesus. Yang Allah kasihi adalah anaknya. Suatu saat saya pernah pergi pelayanan di suatu kota, kemudian ada satu anak muda, dia katakan, aku sudah membaca Alkitab 1 kali, dia bilang begitu. Kemudian aku melayani di gereja. Aku tidak pernah pamrih. Aku melayani dengan segenap hatiku. Kemudian, tapi ketika diberikan firman Tuhan bahwa, ya, tahukah bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan buat manusia, bukan buat kamu, tetapi buat anak Allah yang utama. Hah? Siapa bilang? Ada ayatnya. Coba kita baca. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, oleh Allah dan untuk Allah, untuk anak Allah yang paling dikasihinya. Dan bagaimana nasib manusia begitu kan? Tentu saja bagi mereka yang percaya pada nama Yesus, mereka pun ikut mengambil bagian dalam kasih Allah. Yuk kita baca Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi anak Allah sendirilah yang dikasihi oleh Allah. Tetapi supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, supaya manusia ini juga mendapat kasih Allah. Bagaimana? Memberitahukan, maka Yesus memberitahukan namanya, nama Bapaknya, yaitu nama yang diberikan kepada Yesus. Maka Yesus memberikan nama Yesus kepada kita. Maka kita pun memperoleh kasih Allah. Kita memperoleh kasih karunia Allah, anugerah Allah. Kita menjadi yang dikasihi oleh Allah jika kita memiliki nama Yesus. Ketika diberitahukan hal ini, anak muda ini gak terima. Bagaimana bisa? Aku selalu belajar dari kecil. Ini semuanya buat aku, ini buat aku, ini buat aku. Nah itulah mengapa dengan pengertian yang terlalu gampang seperti itu, semua buat manusia, ini buat manusia, maka manusia menganggap menjadi remeh kepada Allah. Gak apa-apalah aku gak ke gereja, gak apa-apalah aku gak beribadah, gak apa-apalah aku begini, karena berpikir dengan pikiran babi semuanya buat dia. Tapi sekarang ini adalah suatu kebenaran, bahwa segala sesuatu adalah untuk, segala sesuatu oleh Dia dan untuk anak Allah. Dan bagaimana kita supaya kita memiliki nama Yesus dan kita memiliki sorga, kita harus memiliki nama Yesus. Kita harus mengakui dan percaya. Yuk kita baca Yohanes 3. Udah sering banget ini ayatnya, Yohanes 3 ayat 16, ayat 18.
Kita baca lagi. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana yang tidak percaya? Allah tidak memperhitungkan. Maka walaupun ada orang yang doa semalam suntuk, doa dengan bersemangat, berpuasa, bahkan nggak ada juga orang yang sampai meninggal karena nggak kelaparan selama puasa. Tapi kalau tidak ada nama Yesus, tidak melibatkan nama Yesus, doanya pun tidak dijawab karena tidak diperhitungkan. Jadi Allah tidak melampaui nama Yesus. Mengapa? Karena nama Yesus adalah nama Allah, harga diri Allah. Nama Yesus adalah nama Allah yang diberikan kepada anaknya, yang dikasihinya. Dan semua orang yang percaya pada nama Yesus, maka mereka pun dikasihi oleh Allah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah setiap dari kita percaya pada nama Yesus dengan segenap roh jiwa kita? Dalam nama Yesus, hanya nama Yesus yang Allah berikan otoritas untuk memberikan penghukuman, memberikan keselamatan, memberikan janji, hidup kekal hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Bapak Ibu, orang Yahudi dihardik oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka menyangkal nama Yesus, maka orang Yahudi tidak dapat memanggil Bapa. Kemudian, kita lihat banyak orang yang diselam, baptis, diselam beberapa kali. Pada saat Yohanes Pembaptis pun, mereka yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis diselam kembali. Kenapa? Karena di waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tidak dibaptis di dalam nama Yesus. Maka mereka dibaptis ulang kembali dengan nama Yesus. Bukan baptis selamnya yang utamanya, tetapi adakah nama Yesus? Banyak kali orang dibaptis lagi, ke Sungai Yordan dibaptis lagi. Tapi tidak ada nama Yesus. Apakah Allah memperhitungkan? Tidak. Maka yang terpenting adalah apakah ada nama Yesus. Anggota berkumpul, anggota gereja berkumpul, bersukacita. Karena apa? Karena nama Yesus. Karena mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki nama Yesus. Demikianlah setiap orang percaya berkumpul di dalam gereja. Bersukacita, melayani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi jika itu semua dilakukan tanpa nama Yesus, tidak diperhitungkan Allah. Tapi jika dilakukan di dalam nama Yesus, hal itu menjadi yang berkenan di hadapan Allah, yang diperhitungkan Allah. Kita dapat bertemu dengan Allah melalui nama Yesus. Bapak Ibu, dalam nama Yesus ada suatu kuasa, yaitu menghapuskan dosa. Kita baca dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, jadi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Di dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengampuni dosa, ada kuasa untuk menghapuskan dosa manusia. Hanya di dalam nama Yesus. Maka saat ini engkau harus percaya pada nama Yesus. Hanya satu nama Yesus saja yang dapat menghapuskan dosa dan memiliki kuasa untuk menyelamatkanmu, untuk memberikan hidup, memberikan janji hidup kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Kemudian Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke sorga, pada saat Yesus diutus oleh Allah, oleh Bapanya ke dalam dunia, dia mati dan dibangkitkan, kuasa berada di dalam nama Yesus. Kemudian ia naik ke surga. Dan ia harus terangkat ke surga.
Dan apa yang ia lakukan? Dia mengutus Roh Kudus. Kalau dia tidak naik ke surga dan tidak mengutus Roh Kudus, hanya dia yang memiliki nama Yesus. Tapi ia mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa nama Yesus. Dan itulah Roh Kudus yang membawa nama Yesus. Ketika kita merendahkan diri kita bertobat, percaya pada nama Yesus, kita bertobat dan kita menerima Roh Kudus, maka nama Yesus itu dibawa dan dimeteraikan di dalam roh jiwa kita. Nah, disitulah kasih Allah ada di dalam kita. Disitulah kita memiliki janji hidup kekal Allah. Ketika nama Yesus ada dalam roh jiwa kita, dimeteraikan roh jiwa kita dengan nama Yesus. Apakah Bapak Ibu mau? Jika Bapak Ibu mau, hari ini jika ada yang belum menerima Roh Kudus, Bapak Ibu harus menyerahkan diri Bapak Ibu, datang ke gereja dan nyatakan, aku mau menerima nama Yesus. Dibaptis, bertobat, dibaptis, menerima Roh Kudus. Nama Yesus adalah yang diberikan kepada umat manusia secara universal, tanpa pandang suku, ras, bangsa, warna kulitkah, warna rambutkah, warna matakah. Tidak ada perbedaan, semua secara universal. Hanya ada dua kategori manusia, yaitu yang percaya dan yang tidak percaya. Dan itu pun kategori yang tidak percaya karena kehendak manusia pribadi. Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah masa depan yang cerah, rancangan yang baik, rancangan yang indah. Tapi manusia memiliki kehendak yang Allah tidak dapat melampaui. Seberapa banyak orang, mungkin dalam suatu musibah, bencana alam, ratusan orang meninggal. Kemudian tidak ada nama Yesus. Apakah Allah perhitungkan? Tidak. Karena tidak ada nama Yesus. Apakah Allah menyayangkan? Tidak juga, Bapak Ibu. Karena tidak ada nama Yesus. Allah tidak melampaui nama Yesus. Dan Allah hanya mengasihi orang yang memiliki nama Yesus. Hal ini adalah iya dan amin. Maka kepada setiap orang percaya yang memiliki nama Yesus, jagalah nama Yesus. Itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Bahkan nama Yesus tidak diberikan kepada malaikat. Coba kita baca Ibrani 1 ayat 4. Bahkan malaikat pun tidak pernah diberikan nama Yesus. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Maka nama Yesus diberikan kepada kita ini lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat hanya seorang pelayan. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita memiliki nama Yesus, kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Wow, bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Betapa banyak orang yang bangga, wah aku kenal sama presiden. Baru kenal aja bangga. Apalagi menjadi anak presiden. Wah, suatu kebanggaan yang besar bukan? Nah, kita ini adalah anak Allah. Bukankah itu suatu hal yang begitu kita banggakan? Tapi sekarang ini, hal ini menjadi hal yang bagi orang menjadi hal yang mungkin bahkan memalukan. Gak berani bilang sama orang, iya, aku anak Allah. Aku percaya Yesus. Bahkan dia malu. Bapak Ibu, janganlah kita malu akan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang paling tinggi dari antara kolong langit ini yang memberikan kita keselamatan, kasih karunia, janji hidup kekal. Maka jagalah nama Yesus dan milikilah nama Yesus dan jagalah nama Yesus dalam roh jiwa Bapak Ibu. Berdoalah
dalam nama Yesus. Hanya satu nama yang dimana ketika engkau berdoa, engkau akan dijawab. Ketika engkau berdoa di dalam nama Yesus. Dan kemudian yang terakhir, Allah secara mutlak tidak bekerja asal-asalan atau tergesa-gesa terhadap manusia. Ia panjang sabar dan mempertimbangkan dengan serius, dan ia pun meneliti apakah mereka itu memiliki nama Yesus. Allah kita panjang sabar, dan dia meneliti apakah orang ini ada nama Yesus. Adakah nama Yesus? Ada nama Yesus, maka engkau yang menjadi yang diperhitungkan, dan engkau adalah milik kesayangannya. Allah meminta kita untuk memuji, memberi berbagai persembahan, dan melakukan pekerjaan sukarela dalam nama Yesus. Dan kita tidak dapat berpasangan dengan orang yang tidak memiliki nama Yesus. Maka ketika mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang sedang mencari pasangan, ingat, mencari pasangan yang satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, yang memiliki nama Yesus. Maka kehidupan pernikahanmu, kehidupan rohanimu yang berjalan bersama pasanganmu, di mana dua menjadi satu, menjadi kehidupan iman yang begitu sempurna. Dan kau dapat saling menguatkan. Di dalam dan terakhir, betapa menyedihkan sebuah keluarga yang tidak memiliki nama Yesus. Sama sebagaimana murka Allah jatuh atas sebuah rumah tangga yang tidak menaruh darah anak domba di tiang pintu rumah mereka, bagi siapa saja yang tidak memiliki nama Yesus, hari murkanya itu akan menjadi yang paling memalukan serta menakutkan. Yang terlebih penting di dalam apapun, apakah ada nama Yesus dalam keluargamu, dalam kehidupanmu? Adakah nama Yesus? Orang harus hidup untuk nama Yesus, dan Allah tidak pernah melampaui nama ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua dapat memiliki nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang memberikan hidup, janji, keselamatan, kasih karunia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami menjaga dengan sungguh-sungguh nama Yesus yang Kau berikan dalam roh jiwa kami. Maka pakailah kami Bapa untuk menjadi saksi Injil-Mu, dan pakailah roh jiwa kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hidup kami, dan kami sungguh berdoa untuk seluruh keluarga kami. Tolonglah Bapa bagi keluarga kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya mereka dapat melembutkan hati mereka, dan pakailah kami untuk kami dapat memberitakan firman, berita Injil, kabar sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan kembali di bab selanjutnya minggu depan. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.